الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول ومأمول وعلى صلاح شن ظاهرا وكي مهاجر بالأمثال أنتاري وكي سبيل الرشاد من أسمال أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita buka kitabnya halaman 30. Ad-da'watu sirran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu ad-da'watu sirran. Dakwah secara rahasia. 3 tahun Nabi berdakwah secara sirran, sembunyi-sembunyi, secara rahasia, door to door. Namun setelah masuk Islamnya Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, barulah dakwah Nabi itu secara terang-terangan, secara terbuka, yang disebut dengan ad-da'wah jahran, dakwah secara terang-terangan. Maka inilah hikmah sholat 5 waktu itu berawal sir, baru kemudian jahar. Sir, johor, asar. Jahar, maghrib, isya, subuh. Untuk mengabadikan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sir, baru kemudian jahar. Faqama alaihi salamu bil amri. Maka Nabi alaihi salamu menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wada'a li ibadillahi aqwaman jufatan. Beliau mengajak kepada hamba-hamba Allah. Beliau mengajak untuk menyembah kepada Allah aqwaman jufatan, sekelompok manusia yang memiliki hati yang keras. Itu kurang titik itu, bukan hufatan tapi jim, jufatan, hati yang keras. Ladina lahum, yang tidak memiliki agama bagi mereka. Illa an yasjudu li asnamin la tanfa'u wa la tadurru, kecuali bahwasannya mereka menyembah kepada patung-patung, la tanfa'u wa la tadurru, yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Salah satu di antara penyebab
masuk Islamnya seorang yang bernama Jundub bin Junadah, yang pada akhirnya mendapatkan gelar Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau itu di zaman jahiliyah menyembah patung berhala. Ketika dia menyembah di pagi hari, lalu dia pergi berdagang. Dan setelah dia kembali, dia menyaksikan berhala yang disembah-sembah itu, kepalanya basah dengan air kencing musang. Jadi dia berkata, "Wahai Tuhan, Engkau tidak mampu melindungi dirimu dari air kencing musang. Bagaimana mungkin Engkau akan memberikan manfaat untuk umat manusia?" Maka akhirnya dia tinggalkan sesembahan-sesembahan berhalanya itu, dan akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Faqama alaihi salamu bil amri wa da'a li ibadillahi aqwaman hufatan jufatan ladina lahum illa an yasjudu li asnamin la tanfa'u wa la tadurru. Maka Nabi alaihi wassalatu wassalam menjalankan perintah Allah. Beliau mengajak untuk beribadah kepada Allah, kepada kaum yang memiliki hati yang keras, yang mereka tidak memiliki agama kecuali hanya menyembah kepada berhala-berhala, la tanfa'u wa la tadurru, yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Wala hujjata lahum, dan tidak ada hujjah bagi mereka, tidak ada alasan bagi mereka, illa annahum muttabi'una, kecuali bahwasannya mereka hanya mengikuti lima kana ya'budu aba'ahum, dari sesuatu yang adalah disembah oleh nenek moyang mereka. Mereka nggak punya dalil, mereka nggak punya hujah. Kenapa menyembah patung berhala? Mereka melakukan itu semata-mata hanya mengikuti apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Makanya Fir'aun ketika mengaku sebagai Tuhan, Nabi Musa begitu mudah mematahkan argumennya. Kata Nabi Musa, "Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin." Fir'aun, kalau kamu ngaku Tuhan, berarti bapak kamu, kakek kamu, keturunan kamu ke atas gak punya Tuhan. Karena Tuhannya kan datang belakangan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kalau kamu ngaku Tuhan, berarti bapak kamu Tuhannya siapa? Kakek kamu Tuhannya siapa? Itu argumen yang begitu mudah untuk mematahkan orang-orang yang kafir. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang kafir itu berkata, "Wahai Muhammad, kau berkata, Qul huwallahu ahad." Dari firman-firman Tuhanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa. Kami memiliki Tuhan lebih dari 360 Tuhan. Karena hajat manusia kan begitu banyak. Kalau Tuhan satu, kerepotan. Maka Nabi kita memberikan satu argumen yang mematahkan argumen mereka. Jangankan Tuhan sampai 360 Tuhan. Seandainya kalian memiliki dua majikan, majikan yang satu nyuruh ini, majikan yang satu nyuruh ini, belum selesai kamu mengerjakan pekerjaan dari majikan yang satu, sudah datang lagi perintah dari majikan yang lain,
kira-kira repot apa tidak. Patah argumennya dengan kalimat-kalimat yang mudah. Jangankan Tuhan yang banyak, majikan lebih dari satu saja udah repot kita. Itu argumen-argumen yang didatangkan oleh kebenaran dakwah para nabi dan para rasul. Walaisa indahum, dan tidak ada di sisi mereka orang-orang jahiliyah min makarimil akhlaqi, dari kebaikan budi pekerti, illa makana murtabitan bil izzati wal anafati, kecuali sesuatu yang adalah terikat bil izzati dengan kesombongan, wal anafati dan bangga-banggaan. Saking bodohnya orang jahiliyah, kalau mereka itu udah kebangetan lama kagak perang, mereka kirim surat kepada kabilah-kabilah, suku-suku yang tinggal terdekat dengannya. Ayo kita perang. Kalau kita lama tidak berperang, nanti kepandaian bermain pedang kita hilang. Untuk melatih dan menjaga kemahiran mereka bermain pedang sampai mereka berperang demi perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang remeh, mereka saling menumpahkan darah. Wa huwal ladzi katiran, dan inilah yang mendominasi paling banyak, maka nasababan, sesuatu yang adalah menjadi penyebab, bil gharati, dalam permusuhan, wal hurubi, dalam peperangan, wa ihraqid dima'i, dan menumpahkan darah. Faja'ahum Rasulullahi, maka datanglah kepada mereka Rasulullah, mimma la ya'rifunahu, membawa syariat yang mereka tiada memahaminya. Dakwah itu ada dakwah yang bersifat hujumiyah, ada dakwah yang bersifat difa'iyah. Dakwah hujumiyah artinya penanaman ilmu, supaya mereka pandai berargumentasi ketika menghadapi satu permasalahan. Bekali dengan ilmu. Itu yang disebut dengan dakwah hujumiyah. Lalu ada dakwah difa'iyah, artinya dakwah yang memberikan bantahan-bantahan kepada orang yang menolak kebenaran. Bahasanya, kalau kita nanam padi, kudu ada yang mupuk, kudu ada yang jagain dari hama. Padi itu agar tumbuh, maka harus dijaga, dirawat, dipupuk. Itu namanya hujumiyah. Lalu ketika padi itu agar terselamatkan dari hama-hamanya, tikus, wereng, dan lain-lain sebagainya, maka diberikan obat-obat atau sesuatu yang bisa menghilangkan hama tersebut. Nah, itu disebut dengan difa'iyah. Dakwah untuk tangkisan-tangkisan. Di satu sisi ada dakwah hujumiyah, penanaman ilmu. Fadawul uqulis salimati, maka orang-orang yang memiliki akal yang sehat, badaru ila tasdiqi, mereka bersegera untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Wa khal'il awthani,
dan meninggalkan sesembahan berhala. Bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat, pasti langsung menerima dan membenarkan ajaran Nabi. Sehingga mereka dengan mudah meninggalkan berhala-berhala. Waman a'mat hurliya satu adbara wastakbara. Dan adapun orang yang dibutakan oleh pangkat dan jabatan, adbara wastakbara, maka dia berpaling dan sombong. Kalau dalam kajian ilmu akhlak itu dijelaskan bahwa ada 3 dosa yang menjadi pokok dari semua dosa. Yang pertama, al-kibru, kesombongan. Yang kedua, wal-hasadu, kedengkian. Yang ketiga, al-hirsu, kerakusan. Yang pertama, dengan sifat kesombongan itulah iblis enggan sujud kepada Sayyiduna Adam. Yang kedua, dengan sifat kedengkian itulah Qabil membunuh saudaranya Habil. Yang ketiga, dengan sifat kerakusan itulah Sayyiduna Adam melanggar apa yang dilarang oleh Allah, mengambil buah yang terlarang. Satu riwayat, setiap 100.000 tahun sekali Allah keluarin Adam, Allah keluarin iblis. Allah keluarin Adam dari sorga, Allah keluarin iblis dari neraka. Kata Allah, wahai iblis, sujud kepada Adam. Kalau kamu sujud kepada Adam, aku akan keluarkan engkau dari neraka dan aku pindahkan engkau masuk ke dalam sorga. Apa kata iblis? Enggak ya Allah. Udah biarin, udah telanjur kadong di neraka. Nanti 100.000 tahun kemudian Allah melakukan hal yang sama dan jawaban iblis pun sama. Tiap-tiap 100.000 tahun itu. Semua itu tidak lain adalah lantaran kesombongan yang menutup dari pintu-pintu kebenaran. Makanya kenapa sholat kita itu sujud 2 kali. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada semua bangsa malaikat sujud kepada Nabi Adam kan? Semuanya sujud. Ketika malaikat itu mengangkat kepalanya, bangun dari sujud, menyaksikan iblis tidak sujud. Maka semua para malaikat menyaksikan iblis dapat laknat Allah. Menjadi hamba yang terkutuk sampai hari kiamat, Allah murka kepadanya. Karena Allah murka, malaikat ketakutan. Untung kita sujud ya. Coba kalau kita kagak sujud, nasib kita sama iblis. Ayo, sujud sekali lagi. Akhirnya itu malaikat sujud sekali lagi. Ungkapan syukur kepada Allah. Jadi sujud yang pertama itu disebut dengan imtithalan li amrillah, menjalankan perintah Allah. Sedangkan sujud yang kedua adalah syukron lillah, ungkapan syukur kepada Allah. Maka itulah hikmah kenapa di dalam sholat kita sujud 2 kali. Waman a'mat hurliya satu adbara wastakbara. Dan orang yang dibutakan oleh pangkat jabatan, pasti dia adbara, berpaling, wastakbara, dan sombong, tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah. Kaila tuslaba minhu alzamatuhu,
agar tidak dihilangkan dari dirinya kemuliaannya itu. Dia menganggap orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan, kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nanti kekuasaannya, kemuliaannya akan hilang, diambil oleh Muhammad. Dan mereka sombong, kenapa? Karena yang banyak mengikuti dakwah Nabi itu awalnya adalah dari golongan orang-orang miskin, budak-budak, rakyat-rakyat jelata. Itu para pejabat, orang-orang kaya bilang, masa kita sama Bilal bin Rabah, budak hitam, legam, masa kita sama dengan rakyat jelata? Sehingga dengan sebab kesombongan itulah mereka menolak dakwah Nabi kita Muhammad. Wa kana awwala man sata'ah alaihi nurul islami, dan adalah manusia yang pertama kali mendapatkan atas dirinya cahaya keislaman, Khadijatu bintu Khuwailidin zaujuhu, adalah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah manusia pertama di kalangan perempuan yang beriman kepada dakwahnya Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Bahkan Sayyidatuna Khadijah adalah istri yang selalu membantu berjuang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah berkata, wahai suamiku, seandainya aku telah meninggal dunia dan engkau akan berdakwah menyeberangi sungai yang luas dan engkau tidak memiliki biaya untuk menyeberangi, maka galilah kuburku, kau ambil tulang-tulangku, kau jadikan jembatan untuk menyeberangi sungai tersebut demi untuk menyebarkan ajaran agamamu. Itu istri Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Wa Ali ibnu Abi Talibin ibnu ammihi. Dan yang kedua, yang pertama kali masuk Islam, menerima dakwah Nabi adalah Ali bin Abi Talib ibnu ammih, anak paman Nabi. Jadi Ali bin Abi Talib dengan Nabi itu adalah sepupu. Sama seperti seumpama Abdullah dengan Abu Lahab. Jadi Abdullah dengan Abu Lahab itu adik kakak. Jadi Nabi punya orang tua Abdullah. Sedangkan Abu Lahab itu adalah anaknya Abdul Muthalib. Maka anak-anak Nabi, dua putri dinikahi oleh putranya Abu Lahab. Nggak tanggung-tanggung, dua-duanya dinikahin, 2 kali besan. Rumahnya adep-adepan. Rumah Nabi dengan rumahnya Abu Lahab adep-adepan. Satu sisi adalah keluarga dekat karena pamannya Nabi. Tapi ketika Nabi berdakwah, justru dialah orang yang paling keras menentang dan mengintimidasi dakwahnya Rasulullah. Sehingga ada tuh dalam satu riwayat dikatakan azhadun nas alal alim jiranuh wa ahluh. Manusia yang paling tidak butuh kepada orang alim, yang tidak mau menerima dakwahnya orang alim, justru yang pertama itu adalah tetangga-tetangganya dan keluarganya. Di mana-mana kan lampu kelihatan dari jauh. Oh, lampu di sono no.
pada datang. Tapi orang-orang yang ada di sekitar lampu itu tenang-tenang aja. Nggak sibuk seperti orang-orang yang jauh, karena udah keterangan. Begitulah hakikatnya orang alim. Justru yang memiliki semangat untuk mencari ilmu dari orang alim itu yang jauh-jauh. Azhadun nas alal alim jiranu wa ahlu. Manusia yang paling tidak butuh kepada orang alim justru adalah tetangganya dan keluarganya. Wa kana muqiman indahu, dan adalah Ali bin Abi Thalib menetap di sisi Nabi, sudah tinggal bersama Nabi. Yut'imuhu wa yuskihi, yut'imuhu wa yaskihi, Nabi yang menjamin makannya, yang menjamin minumnya. Wa yaqumu bi amrihi, Nabi yang mengatur semua urusannya. Jadi diurusin Sayyidina Ali oleh Nabi sejak kecil. Li'anna Quraisyan kanu qad asabathum maja'atun. Dahulu bangsa Quraisy mereka mengalami bencana paceklik yang berkepanjangan. Wa kana Abu Thalibin muqillan katsirul auladi. Sedangkan adalah Abu Thalib itu adalah orang yang miskin, banyak anak. Faqala alaihi salamu li ammihil Abbas ibni Abdul Muttalib. Maka Nabi berkata kepada pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Nabi, inna akhaka Aba Talibin kathirul iyali. Sungguh saudaramu si Abu Thalib itu kathirul iyali, banyak anaknya. Wan nasu fima tara minasyiddati. Sedangkan manusia pada saat ini, apa yang kau saksikan, sedang mengalami kesulitan. Fantolik bina ilaihi, mari kita pergi menemui Abu Thalib. Linukhaffifa min iyalihi, untuk meringankan dari keluarganya. Ta'khudu wahidan wa ana wahidan. Kau ambil satu orang dan aku pun akan mengambil satu orang. Fantolako, maka keduanya pun pergi berangkat ke rumahnya Abu Thalib. Wa aradha alaihil amra, lalu keduanya mengajukan kepada Abu Thalib itu tentang perkara tersebut. Fa akhadal Abbasu Ja'far bin Abi Thalibin, maka Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Wa akhadha alaihi salamu aliyan, lalu Nabi mengambil Ali bin Abi Thalib. Fakana fi kafalatihi, maka Ali bin Abi Thalib berada di dalam pengasuhan Nabi. Ka ahadi auladihi, sama seperti anak kandungnya. Ila an jatin nubuwatu, sampai bahwa datang kenabian. Waqad nahazal ihtilama, sedangkan Ali sudah hampir menjelang dewasa. Masa paceklik yang berkepanjangan sehingga membuat suku Quraisy pada waktu itu mengalami kesulitan yang sangat, bencana kelaparan. Maka Nabi mendatangi pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Nabi, wahai Abbas,
saudaramu Abu Thalib miskin, anaknya banyak. Untuk meringankan beban hidupnya, kamu ambil satu anaknya, aku juga akan mengambil satu anaknya. Akhirnya keduanya sepakat. Paman Nabi Abbas mengurus anaknya Abu Thalib yang bernama Ja'far bin Abu Thalib. Sedangkan Nabi mengambil anaknya Abu Thalib yang bernama Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib diurusin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib diurusin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiba datang masa kerasulan. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah hampir menjelang dewasa. Fakana tabi'an lin nabiyyi fi kulli a'malihi. Maka adalah Ali senantiasa mengikuti Nabi pada seluruh perbuatannya. Walam yatadannas bidanasil jahiliyati. Dan beliau tidak tersentuh kekotoran najis bangsa jahiliyah. Min ibadatil ausani, dari menyembah berhala, tiba hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Jadi yang benar-benar dari kecil udah Islam itu Sayyidina Ali. Yang dari kecil sudah dilatih untuk mengenal kebenaran yang mutlak langsung dari Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Dari kecil nggak tersentuh kenajisan bangsa jahiliyah, tidak tersentuh dari kebobrokan akhlak bangsa jahiliyah. Wa ajaba aidan, dan memenuhi panggilan dakwah Nabi juga Zaid bin Harithah bin Surahbil al-Kalbi, yaitu Zaid bin Harithah bin Surahbil al-Kalbi. Siapa itu Zaid bin Harithah? Maulahu alaihi salamu, budaknya Nabi alaihi salam. Jadi Nabi punya budak namanya Zaid bin Harithah bin Surahbil al-Kalbi. Nah, setelah Khadijah lalu Ali, maka yang masuk Islam selanjutnya adalah Zaid bin Harithah. Wa kana yuqalu lahu Zaid bin Muhammadin. Dahulu dia dipanggil Zaid bin Muhammad karena saking sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harithah, maka dirubah namanya Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Jadi sejarahnya Zaid, waktu itu ketika ayahandanya berada di pasar, karena sibuk belanja, akhirnya anaknya yang masih kecil kehilangan, nyasar, nggak ketemu, sampai kembali ke negerinya. Akhirnya si Zaid yang masih kecil ini masuk ke pasar perbudakan dan dibeli oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dibebasin, diurusin dari kecil sampai besar. Saking sayangnya Nabi, tadinya namanya Zaid bin Harithah diganti Zaid bin Muhammad. Maka turunlah ayat ketika orang menisbahkan Zaid anaknya Muhammad, Zaid bin Muhammad. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak seorang di antara kalian. Dia adalah nabi, penutup para rasul. Maka sejak itu dirubah lagi Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Sehingga
ketika ada di dalam satu hadis waladin solehin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakannya. Maka kenapa Nabi tidak menyebutkan kata ibn, tapi menyebutkan waladun? Li'annal walad a'ammu minal ibn. Karena penyebutan walad sifatnya lebih umum dari penyebutan kata ibn. Kalau ibn, bin itu khusus untuk hanya anak kandung, darah daging. Tapi kalau waladun sifatnya umum. Anak mantu, walad. Anak murid, walad. Anak kandung, walad. Anak kandung, anak murid, anak mantu, walad. Tapi kalau ibn, Zaid bin Harithah, itu khusus untuk anak kandung saja. Maka dari sini terlahir satu hukum. Seumpama ada orang ngurusin bayi dari orok, dari merah sampai gede, maka tetap nisbah anak itu walaupun diurusin dari kecil, maka tetap disandarkan binnya kepada bapak kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Tidak boleh menyebutkan anak angkat itu menggunakan bin. Tetap binnya adalah ke bapak kandung. Ini diambil dari peristiwa Zaid bin Harithah, karena diurusin oleh Nabi, diganti oleh Nabi Zaid bin Muhammad. Akhirnya langsung turun ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Li'annahu lammastar, karena bahwasannya Nabi tatkala membeli si Zaid dari pasar perbudakan, taqohu, maka Nabi membebaskan si Zaid. Watabannahu, dan mengangkatnya sebagai anak. Tabannah, mengangkatnya sebagai anak. Wa kanal mutabanna mu'tabaran kabnin haqiqiyin yarithu wa yurithu, dan dahulu anak angkat itu dipandang seperti anak yang sebenarnya. Dia bisa mewariskan dan mendapatkan warisan. Dalam hukum waris, anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Kalau zaman jahiliyah dulu, yang namanya anak angkat itu mendapatkan warisan dan mewariskan. Ada istilah namanya ni'matul mu'tik dalam ilmu waris. Seumpama ada orang membebaskan budak. Budak itu meninggal dunia memiliki harta. Kemana harta yang dia miliki akan disalurkan? Maka harta milik budak itu, karena dia tidak memiliki keluarga, diberikan untuk orang yang memerdekakannya. Itulah yang disebut dengan ni'matul mu'tik, kenikmatan orang yang pernah membebaskan budak. Harta si budak itu akan diberikan kepada orang yang pernah membebaskannya dari perbudakan. Wa ajabat aidan ummu aimanin, ummu aimana, dan memenuhi dakwah Nabi juga adalah ummu aiman. Siapa itu ummu aiman? Hadonathu, yang pernah mengasuh Nabi. Allati zawwajaha limaulahu Zaidin. Lalu Nabi menikahkan Ummu Aiman kepada budaknya yang bernama Zaid. Jadi setelah Khadijah, lalu masuk Islam Ali bin Abi Thalib, lalu masuk Islam Zaid bin Harithah, lalu masuk Islam Ummu Aiman. Wa awwalu man ajabahu,
dan manusia pertama yang menerima dakwah Nabi min ghairi ahli baitihi, dari selain keluarga-keluarga beliau, Abu Bakri bin Abi Quhafah bin Amir bin Ka'b bin Sa'd bin Taimi bin Murrah Taimi al-Qurasyi. Setelah semua itu kan masih dalam kategori keluarga Nabi yang masuk Islam pertama-tama. Maka yang masuk Islam selain dari keluarga Nabi di kalangan laki-laki itu adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah at-Taimi al-Qurasyi. Kalau kita pengen tahu, Abu Bakar itu nama gelar. Punya bapak Abu Quhafah. Abu Quhafah itu juga nama gelar, nama panggilan, bukan nama asli. Abu Bakar punya nama asli Abdul, dipanggil Abu Bakar. Bapaknya Abu Quhafah punya nama asli Utsman, tapi lebih tenar, yang terkenal adalah nama panggilannya. Sehingga Abu Bakar bin Abu Quhafah nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Kana sadiqan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qablan nubuwwati. Adalah Abu Bakar bersahabat baik dengan Rasulullah sebelum masa kenabian. Bedanya 2 tahun. Lebih tua Rasulullah. Yu'lamu mattasafa bihi min makarimil akhlaqi. Dikenal Abu Bakar itu memiliki sifat-sifat min makarimil akhlaqi, dari akhlak budi pekerti yang baik. Walam yu'had alaihi kadiban, dan beliau tidak pernah dikenal sebagai pembohong. Mundu istahaba, sejak beliau bersahabat dengan Rasulullah. Fa awwalu ma akhbarahu birisalatillahi asra'a bitasdiqi. Maka beliau adalah orang yang mendapatkan berita pertama kali dengan kerasulannya. Maka asra'a bitasdiqi, beliau bersegera untuk mempercayai dakwah Nabi. Ma akhbara birisalatillah, dia adalah orang yang pertama kali mendapatkan berita tentang risalah-risalah yang datang dari Allah. Seumpama adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang-orang semuanya itu mendustakan Nabi. Maka ketika ada orang berkata, wahai Abu Bakar, sahabatmu yang namanya Muhammad, katanya berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa balik lagi ke Mekah, itu ditempuh hanya semalaman saja. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit yang ke-7. Orang semuanya nggak ada yang percaya. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang berbicara adalah Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Maka sejak itu beliau bergelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan dakwahnya Rasulullah. Waqala, lalu Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi, bapakku dan ibuku menjadi tebusan untukmu wahai Rasulullah. Ahlu sidqi anta, orang yang paling benar itu adalah engkau wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Summa qala wallahu a'lam.
wa kana radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil ilmi wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina nikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.